Oke Ci, tidak terasa ternyata kita telah sampai di pertengahan episode alur cerita Boboiboy Baraju versi komik. Karena saat ini alur cerita Boboiboy Baraju telah masuk ke episode 4. Oke Ci, tanpa basa-basi, mari kita mulai alur cerita Boboiboy Baraju versi komik episode 4. Diawali dan menunjukkan kondisi di penempatan Puak Bara. Nampaknya Ying, Kuali, dan Ais tengah menghubungi Ayah Gopal dan Blaze. Ying cakap kalau sekarang adalah masa yang tepat untuk mendamaikan Puak Bara dan Salju. Tapi Kuali kebingungan gimana caranya, sebab dua ini selalu asik bareng saja. Tiba-tiba Gopal malah cakap kalau itu mudah, yaitu dengan cara menyuruh Pak Salju supaya diam dan tidak mengganggu Puak Bara. Kuali pun tidak terima dan cakap, "Amboy, jadi biar antara istiwa jatuh ke Puak Bara yo." Yaya mendengarkan sembari melihat kondisi di sekitarnya. Yaya cakap kalau kita harus mencoba, karena kalau perang ini terus berlanjut maka penduduk di planet ini akan kasihan. Kemudian Cindy diperlihatkan yang menunjukkan penduduk Baraju yang tengah menderita. Di sisi lain ternyata Ying dan Kuali menyadari kalau tentara Salju membawa suatu senjata terbaru. Kuali pun penasaran dari mana mereka mendapatkan senjata itu. Senjata itu terlihat seperti senapan yang menggunakan batu ais sebagai sumber tenaganya. Yaya pun cakap kalau kita sudah tidak bisa menunda-nunda lagi. Ying melanjutkan sepertinya Panglima Yanari dan Mas Gadu harus duduk bersama dan juga membicarakan tentang perang ini. Gopal cakap sepertinya nggak mungkin sih, tapi Yaya kemudian bilang kalau kita harus mencoba ini dulu, karena dulunya Gopal dan Kuali juga tidak akur, tapi pada akhirnya mereka malah menjadi best friend. Kuali melanjutkan, betul tuh Yaya, meskipun kita dulu saling benci, sekarang kita bisa saling memaafkan. Gopal dengan sombong melanjutkan, nampaknya mereka memerlukan kebijakan Kuali dan Gopal. Ying nampak ragu dan bertanya, iya ke nih? Yaya melanjutkan, bukan tadi kau kata susah ke? Gopal dengan cemerlang meyakinkan, jangan risau, kalau Panglima Yanari dan Mas Gadu duduk bersama, mereka pasti akan menemukan jalan keluarnya. Kemudian Gopal mengajak Kuali untuk berbincang berdua dan membahas misi ini. Dan ternyata meskipun Gopal nampak memiliki rencana sedari tadi, ternyata dia tidak memiliki rencana apapun dan malah bertanya kepada Kuali, kita mau ngapain? Kemudian si dilanjutkan dengan menunjukkan Boboiboy Blaze yang telah menyapa Kamarul, tapi dia malah memanggil Kamarul dengan nama Kenny. Melihat itu, Yaya kemudian berbincang dengan Ying. Dia cakap, kamu sadar nggak sama keadaan Boboiboy? Soalnya dia sepertinya udah mulai hilang ingatan. Kita harus menyatakan Boboiboy Blaze dan Ais secepat mungkin sebelum keadaan menjadi lebih parah. Si dilanjutkan dengan menunjukkan Mas Gadu yang nampaknya ingin menunjukkan kepada teman-teman Boboiboy tentang sesuatu. Dan ternyata yang ingin Mas Gadu tunjukkan adalah senjata barunya. Senjata itu menggunakan tenaga sejuk beku yang dapat membuat tentara bara menjadi kesusahan. Dan ternyata di sisi lain Panglima Yanari juga menunjukkan kepada Boboiboy dan teman-temannya senjata baru mereka, yaitu sebuah senjata yang ditenagai sebuah batu bara. Panglima pun mencoba menembakkan senjata itu. Nampaknya senjata itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, sampai-sampai Boboiboy dan Gopal ketakutan. Kemudian Yaya bertanya, apakah Panglima Yanari yakin untuk menggunakan senjata ini melawan Puak Salju? Panglima Yanari pun menjawab, kenapa tidak? Dia cakap kalau Mas Gadu mendapatkan senjata semacam ini, dia pun tidak akan ragu menggunakan senjata ini untuk melawan kita. Panglima melanjutkan, dengan menggunakan senjata ini dan bantuan dari kalian, Puak Salju akan tumpas kali ini dan tali istiwa akan menjadi milik kita. Tiba-tiba Boboiboy Blaze menjawab, jangan Panglima. Dia melanjutkan kalau ini bukan caranya. Panglima Yanari kebingungan, apa maksud kau Boboiboy? Tiba-tiba Boboiboy Blaze malah cakap kalau Panglima tak perlukan semua ini untuk mengalahkan Puak Salju, sebab Boboiboy seorang bisa mengalahkan mereka. Gopal dan Yaya sangat terkejut. Di sisi lain ternyata Boboiboy Blaze juga mengatakan hal yang sama, dan tentunya hal itu membuat Mas Gadu, Ying, dan Kuali terkejut. Mas Gadu pun berterima kasih kepada Boboiboy dan memuji dia kalau dia adalah seorang hero galaksi sejati. Ying mencoba mengingatkan Boboiboy, tapi ternyata Boboiboy malah menghentikan Ying dan cakap kalau dia tak perlu risau. Tapi anehnya di sini Boboiboy memanggil Ying dengan kata Jessica. Boboiboy melanjutkan kalau Bobara akan lari apabila melihat kuasanya. Kemudian dia tertawa bersama Mas Gadu. Kuali terkejut dan bertanya kepada Ying, kenapa dia memanggilmu Jessica? Ying mengabaikan itu dan cakap kalau kau emang punya rancangan untuk menyatukan mereka, inilah masanya. Kuali pun teringat mencoba rancangannya. Kuali cakap, Mas Gadu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Di sisi lain nampaknya Gopal juga mencoba cakap bersama Panglima Yanari. Panglima Yanari nampak terkejut, betulkah yang kau cakap nih Gopal? Panglima Yanari terlihat marah dan menembakkan senjatanya lagi. Dia cakap kalau Mas Gadu itu sangat licik. Yaya sangat terkejut dan tanya kepada Gopal, apa yang kau buat nih? Gopal menjawab, haha, kau tunggu
tunggulah nanti. Boboiboy malah melanjutkan, saya akan pastikan buah salju akan tewas hari ini di tangan kita, sembari mengeluarkan cakram apinya. Panglima Yanari pun berterima kasih kepada Boboiboy dan cakap kalau buah bara berhutang budi kepada korang semua. Boboiboy pun bertanya kepada Gopal dan Yaya di mana lokasi yang diinformasikan itu. Gopal melanjutkan kalau lokasi itu ada di tempat Panglima Pairapi dan Mas Fawais melawan Rataka, tapi dia lupa di mana tempatnya. Panglima Yanari melanjutkan kalau tempat itu adalah Puncak Bakar dan Beku. Gopal pun mengiyakan tempat tersebut. Scene beralih dan menunjukkan kondisi dari rahasia bawah tanah. Feng kebingungan dan bertanya di mana kita sekarang. Di sisi lain, Dr. Roka malah bertanya-tanya, wah banyaknya logam kemilau kat sini. Dr. Roka menjawab, sepertinya kita berada di bawah pegunungan Bakar Beku, betul-betul di tengah tali istiwa. Feng masih penasaran, tapi tempat ini tempat apa? Dr. Roka menjawab kalau nanti dia akan menjelaskan. Yang terpenting sekarang Feng harus segera menuju Boboiboy dan teman-temannya. Dr. Roka pun kebingungan gimana caranya naik ke atas. Dr. Roka menunjukkan sebuah benda yang nampak seperti lift. Feng dan Dr. Roka nampak kebingungan. Feng dan Gopal pun masuk dan Dr. Roka ketakutan dan bertanya apakah lift ini selamat. Dr. Roka menjawab, jangan risau karena kalian harus segera menemui Boboiboy dan teman-temannya. Feng pun setuju akan hal itu, tapi tiba-tiba dia tersadar kalau teknologi ini adalah teknologi purba. Dr. Roka memberikan arahan kepada Roka dan Roku. Roka dan Roku pun bersiap untuk menyemburkan tenaga. Nampaknya untuk menggerakkan lift ini dia membutuhkan tenaga api dan ais. Lift itu pun segera melaju dengan sangat kencang sampai Dr. Roka dan Feng ketakutan. Kemudian Dr. Roka mengomentari Roka dan Roku, kenapa kau tiup dengan sangat kuat? Roka dan Roku pun menjawab, hehehe, tak sengaja. Lift itu pun sampai ke atas dengan sangat kuat sehingga Dr. Roka dan Feng terdorong keluar. Tiba-tiba jam komunikasi Feng aktif kembali dan Ying pun menyampaikan kalau saat ini mereka tengah mencoba mendamaikan buah bara dan salju di puncak Bakar Beku. Feng pun cakap kalau dia kena segera bagi tahu mereka, tapi dia pun kebingungan. Tapi sebenarnya di mana puncak Bakar dan Beku? Dr. Roka menjawab, dekat je di sebalik gunung itu. Feng pun bertanya-tanya, gunung berapi ini masih aktifkah? Dr. Roka menjawab, ya gunung api ini masih aktif, tapi terakhir dia meletus adalah 100 tahun yang lalu ketika buah bara dan salju berperang melawan Rataka. Yang melanjutkan kalau dia merasa nggak enak, dia pun mengajak Dr. Roka untuk segera menuju Boboiboy. Sesampainya di puncak Bakar dan Beku, nampaknya Mas Gaduh dan Boboiboy sembunyi terlebih dahulu di balik batu. Mas Gaduh melanjutkan, apakah Panglima Yanari mengira dia bisa menyembunyikan senjata rahasia di sini? Sebab dia mendapatkan dukungan dari Boboiboy dan teman-temannya. Boboiboy menjawab, betul, peperangan yang sia-sia ini akan tamat dan keamanan akan kembali tiba di planet ini. Ying pun memuji rancangan Koali sebab dia tidak terpikirkan untuk mengundang mereka ke sini. Ying pun nyeletuk, sebenarnya korang main petik je kan? Koali dengan panik menjawab, ahaha. Di sebalik bayangan, nampaknya Mas Gaduh melihat seseorang. Mas Gaduh pun memperingatkan mereka, siaga semua. Aku nampak pergerakan ke ujung sana. Tiba-tiba Panglima Yanari muncul dan cakap, demi buah bara. Mas Gaduh juga melanjutkan dengan cakap, serang. Tapi tiba-tiba mereka pun terdiam karena terkaget. Panglima Yanari terkejut dan cakap, gardu. Begitupun Mas Gaduh terkejut dan cakap, Yanari. Tidak disangka ternyata Boboiboy sendiri juga terkejut. Dia pun bertanya-tanya, Boboiboy, Boboiboy. Kemudian mereka dengan kompak berkata, apa kau buat kat sini? Panglima Yanari bertanya-tanya, apa maksudnya semua ini? Mas Gaduh melanjutkan, kurang kata ada senjata rahasia bara, bukannya nenek tua ini. Kuali pun menjelaskan, sabar dulu, ketua-ketua yang arif lagi bijaksana. Gopal dan Kuali pun mengaku kalau mereka tengah berbohong kepada mereka. Panglima Yanari terkejut dan cakap, maksud kau? Kuali dan Gopal tiba-tiba cakap, selamat datang ke persidangan damai antara buah salju dan bara. Mas Gaduh melanjutkan, damai, aku tak akan berdamai dengan pak pengecut macam Barani. Sembari mengeluarkan senjatanya dan nampak bersiap untuk bertarung. Gopal dan Kuali malah cakap, terima kasih sebab sudah datang. Sekarang kita harus serahkan pada Yaya dan Ying, dipersilakan. Di sisi lain, namanya Panglima Yanari dan Mas Gaduh tengah bersiap untuk bertarung. Tapi Gopal dan Kuali malah kabur. Yaya pun cakap, sabar aja. Nampaknya
Awalnya Panglima Yanari dan Mas Gardu tengah protes kepada Yaya. Tapi kemudian tiba-tiba Panglima Yanari cakap, bagus kau ada kat sini, senang untuk aku hapuskan kau terus. Nampaknya Panglima Yanari tengah bersiap untuk menyerang Mas Gardu. Mas Gardu pun menanggapi tantangan Panglima Yanari. Marilah kalau berani, aku bukanlah sedatuku yang senang-senang boleh ditikam belakang oleh Buak Bara. Yaya dan Jing segera menghentikan mereka menggunakan kuasanya. Panglima Yanari dan Mas Gardu terkejut. Kemudian Yaya dan Jing minta maaf karena harus menggunakan kuasa mereka kepada para ketua Buak. Yaya melanjutkan kalau hanya ini satunya-satunya cara untuk mendamaikan Buak Bara dan Salju. Yang melanjutkan, apakah ini yang ingin kalian wariskan kepada anak cucu kalian, yaitu peperangan yang tiada henti. Mas Gardu dan Panglima Yanari nampaknya saling melihat dan berpikir. Tapi tiba-tiba Bobo Boy Please cakap kalau apa yang sedang mereka ributkan. Tadi kata nak berperang, sekarang kata nak damai. Yaya pun mengingat Bobo Boy kalau kalian telah berpecah terlalu lama. Lebih baik kamu segera bergabung dengan Bobo Boy Ice. Bobo Boy Please pun cakap, Ice segera bergabung dengan aku. Tapi Bobo Boy Ice malah cakap, kenapa aku harus gabung dengan orang lemah macam kau? Bobo Boy Please nampak marah dan cakap, apakah kata tadi? Aku tak dengar. Bobo Boy Ice pun cakap, dalam kuasa lemah, pendengaran pun lemah. Bobo Boy Please masih berusaha bersabar dan cakap kalau berani ulanglah sekali lagi. Tapi Bobo Boy Ice malah menunjukkan muka mengejek dan cakap lemah. Pada akhirnya Bobo Boy Please tidak bisa menahan amarahnya. Dia pun menggunakan kuasanya dan bersiap untuk bertarung. Bobo Boy Ice juga menggunakan kuasanya dan bersiap untuk bertarung juga. Dia cakap kalau memang dasar Buak Bara panas baran. Mereka pun menggunakan kuasanya. Tabrakan kuasanya mereka sangat kuat sehingga membuat orang lain terpental. Nampaknya Kuali kebingungan. Apa hal Bobo Boy malah bertarung dengan dirinya sendiri. Bobo Boy Please menggunakan tumbukan berapi. Tapi nampaknya Bobo Boy Ice bisa menghadang serangan itu dengan sangat mudah. Kemudian Bobo Boy Ice menggunakan kuasa ceracak Ice. Menanggapi itu, Bobo Boy Please segera menggunakan cakram apinya. Dia pun berhasil menghancurkan ceracak milik Bobo Boy Please. Dan nampaknya cakram api Bobo Boy Please mengenai Bobo Boy Ice. Tapi Bobo Boy Ice menghentikan cakram itu dengan sangat mudah. Dia cakap, mudah. Bobo Boy Please nampak tidak terima. Dia pun bilang, mudah kau kata. Bobo Boy Please segera menggunakan kuasa semburan berapi. Semburan itu nampak sangat panas. Tapi tiba-tiba muncul sebuah meteor dari langit-langit. Nampaknya Bobo Boy Ice menggunakan kuasa meteor ice. Bobo Boy Please pun menjawab, berlagak. Bobo Boy Please pun dihantam sama meteor ice. Kemudian Bobo Boy Ice menunjukkan kuasanya lagi. Mas Gardu malah terkejut dan cakap, Bobo Boy. Oke Ci, mungkin itu aja alur cerita Bobo Boy Baraju versi komik episode 4. Sebelumnya aku minta maaf apabila ada yang aneh dengan suaraku atau ada yang aneh dengan pembacaan alur ceritanya, karena untuk membuat video ini aku tidak menggunakan skrip sama sekali. Seperti yang kalian tahu, karena aku tengah sibuk mengerjakan KKN. Oke Ci, kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.